Selamat pagi kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global untuk edisi hari ini 3 Juli 2020. Di Bincang Global kita kawan global untuk hari ini akan membahas mengenai penerimaan Polri 2020. Mungkin ada banyak dari Anda kawan global yang penasaran kapan sih dimulai penerimaannya. Lah bukannya udah kemarin ya? Nanti bisa tanya-tanya kawan global di 087861100035 atau bisa juga melalui 081339909670 baik melalui telepon ataupun SMS. Sekali lagi topik kita penerimaan Polri 2020. Kita langsung saja sapa dua narasumber kita yang sudah hadir di studio kami. Yang pertama kita langsung saja sapa AKBP Syahirul Hatta SIKMH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Baik ya. Nah, beliau kawan global adalah Kabak Dalpes Biro SDM Polda NTB, ditemani oleh AKP Pratiwi Noviani SH SIK. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Baik ya, Mbak Pratiwi. Beliau adalah Kasubag Diapers Bagdalpers Biro SDM Polda NTB. Nah, silakan saja kawan global, ada dua narasumber kami yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda nantinya. Kalau penasaran sekali lagi, Anda bisa telepon di 087851100035 atau di 081339909670 baik melalui telepon ataupun SMS kami terima sampai tuntas nanti 30 menit ke depan. Nah, penerimaan Polri 2020 di tengah pandemi Corona ya. Ini kapan nih Pak Kabak, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para pendengar radio Global FM Lombok. Selamat pagi semua. Jadi untuk penerimaan rekrutmen terpadu Polri yang sempat terhenti karena tertunda karena COVID-19. Sekarang mulai dilanjutkan kembali tahapannya. Sekarang yang dilanjutkan adalah untuk penerimaan Akpol dan Tamtama dulu. Akpol dan Tamtama dulu. Jadi kemarin kita sudah mulai melanjutkan kembali untuk pelaksanaan fakta integritas, pengambilan sumpah baik itu peserta dan panitia untuk melaksanakan rekrutmen secara betah, bersih, transparan, akuntabel. Kemudian untuk selanjutnya akan ada jadwal-jadwalnya sampai bulan Juli dan Agustus. Tanggal 3-4 ini udah mulai yaitu pemeriksaan Rikmin, pemeriksaan mitrasi. Jadi syarat-syarat apa aja yang kemarin dibutuhkan, akhirnya kita cek keabsahannya baik itu ijazah, kemudian KK melibatkan eksternal dari Dikbud bahwa ijazah itu asli tidak. Kemudian dari KK terregistrasi dengan dinas kependudukan di sini tidak. Itu Mbak. Dilegalisir ya berarti ya semua persyaratannya. Dicek fisiknya. Dicek fisiknya. Oke. Ini target penerimaannya berapa nih Pak Kabak? Target maksudnya? Jumlah? Iya, jumlah penerimaannya. Kalau target kita belum bisa menentukan. Kita ambil evaluasi tahun kemarin. Tahun kemarin itu untuk Akpol ya, dikirim kurang lebih 6, diterima 4. Kemudian untuk Tamtama itu ada 2, Tamtama Brigade Mobil sama Tamtama Polair. Jadi pendidikannya yang Brimob itu berada di Watu Kosek Jawa Timur, untuk Polair itu di Pondok Dayung Jakarta. Jadi kan mereka kan spesialisasi Brimob dan Polair, pelajarannya berbeda. Untuk Brimob kemarin kurang lebih diterimanya itu 19. Polairnya ada 4.
Oke. Itu tahun kemarin. Kalau tahun ini kita tidak bisa menentukan gitu ya? Karena nanti dilihat dari animo, kebutuhan personil yang dibutuhkan oleh masing-masing tadi Brimob sama Polair gitu Mbak. Baik, berarti sudah memang mulai dibuka ya Mbak Pratiwi ya? Iya, jadi untuk kalau pendaftaran sudah ditutup. Sekarang sudah mulai tahapan seleksi. Oh, sudah mulai tahapan seleksi. Ini untuk yang daftar ini udah berapa nih Mbak Pratiwi? Udah banyak ya yang daftar ya kemarin ya? Iya, yang daftar kurang lebih jumlah animo pendaftar ada 4.019 total semuanya, baik itu Tamtama, Bintara ataupun Akpol. Totalnya 4.019, dan untuk Akpol sendiri total untuk peminatnya ada 163. Dan untuk Bintara ada sekitar untuk Tamtama sekitar 450-an, sisanya Bintara. Sisanya untuk Bintara. Berarti memang animo masyarakat ini benar-benar luar biasa ya, Mbak Pratiwi ya. Nah, dari 4.019 ini belum ini ya, belum pasti semuanya lolos ya tahap administratif tahap pertama ini ya. Iya. Oke, baik, 96,7 Radio Global FM, Lomba Kawan Global. Mungkin untuk Anda yang ingin tahu informasinya, bisa silahkan di 087865110035. Tanya-tanya silahkan aja Kawan Global, atau di 081-339-909670, baik melalui telepon ataupun SMS. Nah, karena kan sekarang pandemi nih Pak Kabak ya, untuk menghindari kerumunan di tengah pandemi ini kan kalau penerimaan apalagi dengan jumlah yang segini banyak itu lumayan ya, banyak sekali. Ini untuk menghindari kerumunan seperti apa siasatnya? Jadi kita mungkin udah sama-sama tahu. Jadi kita masuk namanya new normal. Life. Artinya di situ kegiatan masyarakat sudah mulai diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Salah satunya kita mengenal atau melihat instruksi dari pimpinan ada 13 protokol COVID-19. Kan ada prosedurnya masing-masing. Salah satunya cuci tangan, pakai masker dan lain-lain. Jadi kami membagi para peserta yang melaksanakan ujian sesuai dengan protokol. Yang pertama jumlahnya. Dari jumlah itu kita bagi sesuai dengan ruangan sehingga jaraknya sesuai dengan physical distancingnya minimal 1,5 sampai 2 meter. Itu pelaksanaan tes. Menghindari kerumunan kita jadwalkan per jam. Contohnya jumlahnya sehari ada 100. Mungkin yang 20 orang ini antara jam 7 sampai jam 8. Oh, jadi dibeda-bedakan. Dibeda-bedakan. Nanti kan kita ada namanya IG kita, penerimaan.polri.ntb. Di situ penerimaan.polri.ntb. Di situ kita sampaikan informasi, termasuk juga kita membuat grup Telegram kepada mereka, disampaikan nomor sekian sampai nomor sekian jam sekian. Jadi sehingga para adik-adik ini tidak berkumpul dalam satu hari, satu waktu, satu titik. Sehingga kita melaksanakan 13 protokol COVID, termasuk wajib pakai masker, cuci tangan, pemeriksaan suhu, hand sanitizer. Dan kemudian kita membuat posko apabila suhunya di atas rata-rata yang ditentukan, langsung kita geser ke posko untuk melaksanakan rapid. Dan apabila yang bersangkutan dinyatakan dari tim Dokes Polri ada kemungkinan virus, ya mungkin ada tahapan-tahapan yang dilakukan menurut prosedur Dokes Polri itu Mbak. Baik, nanti kalau misalkan nih ya, semoga saja sih nggak ada ya Pak Kabak. Kalau misalkan ada yang mungkin ada gejala misalkan COVID-19 itu otomatis tidak akan lolos atau seperti apa nih nantinya? Jadi nanti kami dari Dokes akan koordinasi ke pusat. Artinya apabila ada yang melebihi suhu, kita cek reaktif dan tidaknya kita akan melaporkan ke Mabes. Apakah ujian itu dilanjutkan tersendiri atau dinyatakan tidak bisa mengikuti ujian. Nanti kita akan pertanyakan, kita sampaikan problem masalah ini ke satuan atas. Karena setiap tahapan tes itu tidak hanya sehari. Artinya contohnya nih, Rikmin itu tanggal 3 sampai tanggal 4.
kesehatan itu 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi dalam waktu 3 hari Juli ya, 5, 6, 7, 8 Juli. Ya, ini kan tahapannya, Mbak. Kan tahapan itu banyak. Dari mulai tanggal 2 Juli ini sampai 30 Agustus. Nah, mungkin ada Rikes, PSI, akademik dan lain-lain. Setiap tahapan tidak sehari. Disesuaikan dengan jumlah, kemudian waktu. Jadi kita menyendirikan, menyampaikan prosedur penanganan oleh Dokes Polri, kita sampaikan, kemudian melaporkan ke Mabes. Kita akan diberikan petunjuk untuk masyarakat ini. Di situ akan dibuka posko terpadu kesehatan. Gitu, Mbak. Baik. Nah, ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, ini kan sekarang ini sedang seleksi tahapan Apol dan Tamtama. Iya, seleksi Apol dan Tamtama. Untuk Bintaranya kapan nih? Untuk Bintara, jadi kita belum menerima informasi lebih lanjut. Jadi yang adik-adik yang sudah mendaftar Bintara, tolong dipersiapkan saja, biar nanti sewaktu-waktu ada telegram dari pusat bahwa pelaksanaan dilaksanakan, adik-adik tetap menjaga fit performa, belajar sesuai dengan apa-apa yang diteskan. Ada di syarat-syarat, ada akademik, ada jasmani, ada apa, artinya adik-adik tetap dipersiapkan. Untuk jadwal Bintara belum ada petunjuk lebih lanjut. Oke, jadi dipersiapkan aja dulu ya. Mbak Pratiwi, saya khawatir dengan saya penasaran dengan tahapan-tahapannya ini, Mbak Pratiwi. Mungkin bisa diceritakan tahapan-tahapan apa saja sih yang mesti dilalui oleh pendaftar calon-calon Akpol dan Tamtama kita dari Juli sampai dengan 30 Agustus tadi seperti yang dikatakan Pak Kabak, silahkan. Iya, jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan Rikmin atau pemeriksaan administrasi. Nanti setelah dinyatakan lulus baru ke tahapan kesehatan 1, pengecekan kesehatan 1. Setelah Rikes dilanjutkan dengan tahapan untuk uji jasmani. Oh, uji jasmani. Uji psikologi. Dulu, psikologi. Selanjutnya baru jasmani. Setelah jasmani baru melaksanakan uji akademik. Setelah uji akademik nanti akan lanjut untuk Rikes 2. Oh, ada lagi Rikes tahapan pertama, kesehatan yang kedua. Ada Rikes 1, ada Rikes 2. Ya, setelah Rikes 2 nanti baru dilanjutkan dengan PMK, penelusuran mental kepribadian, dan juga psikologi 2. Oh. Ada tahapannya. Setelah psikologi 2 dan PMK dilanjutkan dengan Rikmin akhir, pengecekan berkas akhir sebelum melaksanakan sidang pantuhir atau penetapan kuota untuk peserta didik. Oh gitu. Semoga saja memang untuk tahun ini dapatnya banyak gitu ya, banyak yang semuanya sudah memenuhi syarat. Nah, tadi kan tahapan kesehatan, uji psikologi, jasmani. Apa sih sebenarnya yang mesti dipersiapkan oleh pendaftar kita, Pak Kabak, silakan. Terima kasih. Mungkin contohnya nih, Rikmin. Rikmin itu kan apa-apa persyaratannya udah dicantumkan di syarat pendaftaran. Contohnya ijazah, KK, domisili, KTP dan lain-lain. Itu harus dilengkapin, kita cek buktinya. Kan ijazah itu berbentuk kertas. Kita mengecek keasliannya, kita koordinasi dengan Dikbud. Ijazah tersebut asli tidaknya Dikbud itu adalah tahu mana yang tidak. Kemudian KK itu ada nomor di atas, itu kan ada nomor induk apa itu di atas. Itu kalau dimasukkan di komputer oleh Disduk, Dinas Pendudukan, pasti dia langsung nyambung ke single ID kan, kita KTP sekarang KTP elektronik kan. Nah itu salah satunya. Mungkin Rikpsi itu mungkin tahapan tes untuk melihat kemampuan seseorang. Ini yang bisa menjelaskan sebetulnya psikologi, karena psikolog itu kan punya karakter seseorang, skill individu, ketahanan kerja dan lain itu ada. Mungkin saya nggak berkompeten menjelaskan psikologi, artinya itu tahapan secara global saja. Untuk jasmani tentunya di Polri kan salah satunya menjadi anggota Polri kan jihad jasmani. Jasmani itu ya mungkin salah satunya ada lari, renang, tahapan-tahapan lainnya. Kemudian ujian akademik di sini kan rata-rata adik-adik kan lulusan SMA. Di situ kan uji kemampuan skill akademiknya
diuji untuk mendapatkan calon atau seorang anggota Polri yang baik, yang sesuai dengan keinginan kita untuk menjadi Polri-Polri yang masa depan. Artinya dari situ diujikan, nanti akan di-ranking sesuai dengan nilai-nilainya. Itu salah satunya, Pak. Oke. Nah, Pak Kabak, mungkin bisa diceritakan Pak Kabak penyebab gugurnya calon Akpol dan Tamtama apa nih, supaya mereka bisa menghindari, oh saya nggak boleh gini, oh saya nggak boleh gini nih. Silakan Pak Kabak. Makasih. Yang jelas adik-adik itu pasti sudah persiapan. Persiapan apa aja yang diujikan. Saya kira adik-adik itu pasti sudah tahu apa aja item-item tesnya, pasti sudah tahu. Baik itu dari seniornya yang sudah jadi polisi, baik itu dari informasi-informasi seperti sekarang live waktu kira-kira bulan kemarin ada yang nanya apa sih persyaratannya, saya kira mungkin sudah tahu. Yang jelas sejauh mana adik-adik itu persiapan tergantung niat dan adik-adik itu tekad bersungguh-sungguh untuk menjadi Polri. Contohnya lari 12 menit ya sebanyak-banyaknya. Kalau adik-adik sering fisik latihan, saya kira pasti bisa, dia bisa mungkin 7 sampai 8. Itu tidak dipatokan, lebih ada standar yang nilai yang sudah ditentukan oleh tim jasmani. Contohnya lari sekian nilai 100, kalau sekian nilai sekian. Restock 18 nilai 100, mungkin kalau 10 berapa tuh ada. Kalau adik-adik semangat kemudian militan berlatih, saya kira usaha tidak membohongi nilai. Artinya apa? Usaha dia, ikhtiar dia, pasti nanti hasilnya insya Allah bagus. Dengan hasil yang bagus, nilai yang bagus, otomatis dari sekian pendaftar peringkatnya kan di atas. Dari sekian peringkat yang di atas, jumlah polisi yang dibutuhkan contohnya berapa, 100 atau 50, yang usaha keras ini mungkin di atas 50 pasti masuk. Tapi kalau usahanya tadi saya kembalikan tadi mungkin sekedar aja, tidak serius, ya mungkin sekedar ikut gitu ya. Sekedar ikut, usaha tidak membohongi hasil. Artinya tergantung adik itu semangatnya belajar dan lain-lain. Itu Mbak. Baik 96,7 Radio Global FM, lomba kawan global. Silahkan kami nantikan Anda di 087865111035 ataupun di 081339909670. Sampai tuntas nanti kawan global, tetap di Bincang Global kita. Sekali lagi tema kita kali ini adalah penerimaan Polri 2020. Kita break sesaat kawan global.